Baiklah, saya akan membahas tentang analisa fundamental dari perusahaan Mayora Indah Tbk. Diingatkan ini hanya disclaimer dan pendapat saya. Profil perusahaan itu perusahaan bergerak di bidang usaha utama yaitu industri makanan ringan. Sektor usahanya barang konsumen primer. Subsektor itu makanan dan minuman. Tentang perusahaan, PT Mayora Indah Tbk bersama dengan anak perusahaannya memproduksi dan menjual produk makanan dan minuman di Indonesia, seluruh Asia dan internasional. Ini perusahaan ini beroperasi melalui 3 segmen, itu mengelola makanan dalam kemasan, mengelola minuman dalam kemasan, jasa keuangan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dan berkantor pusat di Jakarta. Pemegang saham perusahaan ini memiliki pemegang saham terbesar yaitu Unita Bratindo sebanyak 32,93%. Dan Mayora Dana Utama sebesar 26,14%, Jogi Hendra Atmaja 25,24%, dan masyarakat umum sebesar 15,69%. Net profit perusahaan. Net profit yaitu hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan dihasilkan dari aktivitas bisnis melalui biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, perusahaan ini dari tahun 19 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan sedikit. Dan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan net profit, dan bisa kita lihat dari 2020 sampai 2023 itu mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dan contoh chartnya yaitu ini bisa dilihat juga balik. Ini tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatannya. Selanjutnya itu aset perusahaan. Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Dari asetnya perusahaan ini dari tahun 2019 sampai 2023 terus mengalami peningkatan. Ini contoh chart yang saya ambil dari beberapa sumber. Selanjutnya itu dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyak saham yang dimiliki. Dari kita lihat perusahaan ini dari tahun ke tahun terus membagikan secara dividen. Dari 2019 sebesar Rp29 per lembar saham, tahun 2020 Rp30 per lembar saham. Dan yang terbesar dari chart yang 5 tahun kita ambil yaitu tahun 2021 Rp50 per lembar saham. Dan tahun 2020 Rp21 per lembar saham. Dan di tahun 2023 ini belum melakukan pembagian. Makanya kalau analisa saya itu perusahaannya akan memberikan dividen sekitar bulan 7 atau bulan 8 menunggu RUPS. Kalau return on assetnya itu return on asset itu menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Dari tabel ini perusahaan tahun 2019 oleh aset sebesar 20 dan mengalami penurunan sedikit pada tahun 2020
Nah, dari tahun 2020 sampai 2021 penurunannya itu setengah dari tahun 2020 yang penurunannya sangat signifikan. Nah, dan dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan secara sedikit-sedikit, secara konsisten. Selanjutnya itu return on equity. Return on equity biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasil perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. Nah, return on equity bisa kita lihat pada tabel berikut dan chart chartnya bisa dilihat nih pada tahun 2019 sampai tahun 2021 ROE-nya mengalami penurunan dan dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan. Earning per share. Earning per share yaitu adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earning per share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi EPS, semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya. Jadi EPS-nya itu dari contoh tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan dan tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan kembali dan dari 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan. Nah, ini contoh laporan keuangan dari tahun ke tahun pada kuartal keempat. Total sales atau penjualan perusahaannya bisa kita lihat pada kuartal keempat dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sedikit dan dari tahun 2020 sampai 2022 ini penjualannya secara konsisten mengalami penaikan. Cost of goods sold dari tahun ke tahun ini dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan yang sangat konsisten. Profit PBV-nya tahun 2022 itu 4,83 dan darnya 0,75. Nah, jadi kalau menurut analisa saya ini kalau untuk investasi jangka panjang perusahaan ini kalau analisa saya sih sangat baik lah kalau untuk jangka panjang. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.